Dan alhamdulillah Mas, itu cerita sapi perah tadi. Saya merah sapi bisa dapat sapi lunas, motor lunas, dan alhamdulillah dapat bonus rumah 1. Wah, Itu tabungan saya waktu SMA. kali ini kita kedatangan tamu, seorang duta petani milenial, yaitu Mas Ferry Setiawan dari Pasuruan. Gimana Mas Ferry? Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Dari Pasuruan Mas ya? Oke, mantap. Oke Mas Ferry. Mas Ferry ini kan sekarang DPM ya, Duta Petani Milenial. Boleh sedikit menceritakan tentang latar belakangnya Mas Ferry? Asalnya backgroundnya dari keluarga petani ya? Oh iya, siap. Oke, silakan Mas, diceritakan dulu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan, DPM Kabupaten Pasuruan. Ya, kebetulan sekarang saya jadi mentor YES Kabupaten Pasuruan. Awal usaha saya dulu, saya anak petani Mas, bener-bener anak petani. Saya dulu bikin tempe itu cuma 3 kg dan ngerawat sapi itu punya orang. Pertama 3 ekor. Dan alhamdulillah beberapa tahun kemudian ya saya bisa punya sapi sendiri ya. Itu dikarenakan saya kepingin motor. Pingin motor, saya dikasih sapi sama orang tua Mas. Nih sapi kamu Pengen rawat. motor dikasih sapi. Dikasih sapi. Sapinya metik berarti. Enggak. Gimana ceritanya Mas? Sapinya itu sapi perah. Oke. Saya sekolah sambil merah sapi. Itu cerita awal saya. Ya, saya dikasih motor, pingin motor dikasih sapi ya. Nyicilnya ada apa? Dari hasil perah sapi itu sendiri. Gitu. Oh, jadi Ya. dari orang tua itu ingin membelikan motor, cuman nggak langsung motor ya, tapi harus ada usaha untuk mendapatkan motor itu. Betul, betul. ya, Bagus ya. itu Mas. Itu memang apa namanya sesuatu kinerja yang sangat luar biasa. Setelah itu saya alhamdulillah saya sebelum sekolah saya merah sapi, terus kirim ke KUD, pulang berangkat sekolah. Pulang sekolah ngarit Mas dulu itu. Itu umur berapa Mas? Itu masih SMA kelas 1. SMA kelas 1. Ya, SMA kelas 1 saya pingin motor. Dibelikan sapi perah. Saya waktu itu hanya merah 2 ekor pertama Mas. Dan alhamdulillah setelah beberapa tahun, 2 tahun kemudian saya bisa merah 9 ekor. Meskipun itu sapi kreditan. Zaman dulu kan ada di KUD itu sapi kreditan, sapi kredit sapi itu Mas. Itu sampai saya lulus SMA, alhamdulillah sapi saya lunas dan motornya lunas. Oh gitu. Jadi motornya kredit, sapinya juga kredit. Iya. Terus untuk mencicil, mengangsur itu dari hasil merah tadi. Iya betul. Oh, mantap. Ya. Dan kebetulan kan di keluarga saya usaha tempe dari 3 kilo sampai maksimal kemarin sebelum COVID sampai 500 kilo per hari. Ya boleh diceritakan sedikit Mas tentang tempenya tadi. Ya. Jadi saya kan tadi baca ya di profilnya Mas Ferry itu profil tentang tempe, terus sapi dan itik potong. Ya, nah, kalau masalah tempe itu memang limbah tempe itu proteinnya tinggi. Kalau buat sapi itu sangat-sangat luar biasa. Terus kalau itik pedaging itu memang sebelum COVID saya sampai ngerawat kurang lebih 2.000 ekor lah. 2.000 ekor itu lumayan buat usaha keluarga, buat puter kan kalau itik pedaging 40 hari panen. Per 100 ekornya itu untung minimal 500.000. Kalau 1.000 ekor kan lumayan 5 juta. Betul. Kalau 2.000 ekor ya lumayan lah 10 juta buat muter. ya, lumayan lah itu Ya, Mas. lumayan. Kalau masalah sapi, dulu sebelum ke Jepang saya ngerawat sapi perah. Kamu pernah ke Jepang Mas? Pernah. Oh, Alhamdulillah. apa? Kegiatan apa itu Mas? Itu magang pertanian ke Jepang. Oh, magang Jepang. Iya. Waktu tahun 2016 dan 2017 saya pulang. Dan alhamdulillah Mas, itu cerita sapi perah tadi. Saya merah sapi bisa dapat sapi lunas, motor lunas, dan alhamdulillah dapat bonus rumah 1. Wah, Itu tabungan saya waktu SMA. Ya, SMA udah gitu ya Mas ya? ya alhamdulillah. Terus setelah lulus SMA, saya tetap tekun di kegiatan pertanian dan kebetulan
saya tidak kuliah dulu Mas. Ya saya gimana ya? Saya pingin usaha dulu. Ya. Alia tetap pingin kuliah, tapi saya ingin mengembangkan usaha itu dulu. Dan alhamdulillah setelah usaha saya maju, saya dipilih oleh PPL, koordinator PPL Kecamatan Purwodadi. Kebetulan beliau sudah pensiun, Bu Umi Kulsum Mas. Itu ibu saya. Oh. Ibu angkat maksudnya, ibu angkat. Beliau ya, sangat baik sekali sama saya. Dan setelah itu saya ikut seleksi magang Jepang di Balai Ketindan, langsung alhamdulillah saya masuk 6 besar, dari 30 besar itu masuk 6 besar dan dikirim ke Jatinegara dan alhamdulillah bisa berangkat ke Jepang. Setelah pulang dari Jepang, ya saya kan di Jepang ngerawat 268 ekor sapi dan lahan 12 hektar. Itu dikerjakan cuma orang 4. Itu di Jepang. Luar biasa di situ. Soalnya apa? Yang saya ambil dari Jepang itu etos kerja mereka sangat-sangat luar biasa. Dan sepulang dari Jepang, saya beranikan diri untuk membuka usaha yang lebih besar. Usaha saya udah ada, tinggal membesarkan saja. Ya. Jadi ilmu yang didapat dari Jepang tadi diterapkan di sini Mas? Iya, betul. Bisa itu Mas? Alhamdulillah bisa. Tapi kalau masalah teknologi dan mesin, kita masih ketinggalan lah. Soalnya modalnya terlalu besar. Kalau masalah etos kerja, kita bisa. Luar biasa. Pada saat itu, kan sapi saya cuma dikit Mas. Cuma 6 ekor lah sepulang dari Jepang. Dan alhamdulillah saya sampai bisa ngerawat 20 ekor sapi. Merawat 20 ekor sapi dan saya punya beberapa mitra, jagal, belantik dan teman-teman peternak sekitar lah untuk apa ya? Kita join bareng. Kalau kita paruh badi rugi, kita join sekarang. Join masalah penjualan kita join, masalah cari bibit kita join. Itu lebih cari bibit lebih murah dan penjualan lebih istimewa harganya gitu. Dan alhamdulillah saat itu saya bisa kan punya keluarga Mas, punya kakak dan punya adik ya. Adik saya belajari itik pedaging ya. Itu baru sekarang baru masuk bicara itik ya, iya, itik potong tadi ya. Iya. Oke, terus Mas. Itik pedaging itu saya ajarin buat adik saya. Adik saya kan udah lulus SMA ya, udah lulus SMA. Pingin usaha juga seperti saya ya, saya ajari itik pedaging, saya dorong. Alhamdulillah sampai kurang lebih 20 ekor itu. 2000 ekor itu. Dan alhamdulillah dari situ kita banyak pemasukan dari itik, terus memanfaatkan limbah tempe itu ke itik bisa, terus ke sapi bisa. Dan kotoran sapinya ke lahan sawah. Meskipun kami memang anak orang nggak punya Mas, nggak punya lahan, nggak punya apa, kita cuma sewa lahan itu. Jadi tanya lahan itu cuma sewa berapa peta, dan kotoran sapi itu dibawa ke lahan gitu. Ya buat pertanian terpadu lah. Kata Kang Santo, Kang Korwil Jatim itu buat korporasi itu sangat luar biasa. Kotorannya kita bikin kompos, langsung kita taruh di lahan. Dan alhamdulillah kemarin habis Hari Raya Idul Kurban, sapi saya meskipun habis nggak apa-apa. Yang penting lahan yang saya sewa itu udah jadi milik sendiri. Ya alhamdulillah. Ya. Luar biasa sekali ya Mas. Ya. Artinya Mas Ferry ini mulai dari usia sangat belia ya, udah berkecimpung di dunia pertanian. Ya. Terus ceritanya gimana Mas? Kok terpilih jadi duta petani milenial gimana? Kalau masalah kekayaan Mas ya, masalah uang, masalah omset, saya itu kalau tinggi 100 juta per bulan juga bisa ya. Kalau rendah 5 juta per bulan juga bisa. Soalnya apa? Soalnya kita itu simpang siur. Nah, waktu bulan ini rame, bulan ini sepi, bulan ini rame, ya kan? Itu alhamdulillah saya juga jadi penyuluh swadaya Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah juga ikut kegiatan KTNA Kabupaten Pasuruan, ya. Dan saya memang omsetnya kalau sesama milenial Kabupaten sekitar masih lebih daripada yang lain, tetapi memang semangat juang, semangat kinerja, etos kerja. Soalnya yang saya bangun etos kerja terus, meskipun malam ya, zaman dulu itu sebelum COVID masih ngelayan beberapa catering. Saya jam 3 pagi di pasar Mas, ambil sayur mayur, buah-buahan,
daging gitu. Saya masuk beberapa catering di Kota Malang dan Pasuruan.